Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metopen Kuantitatif untuk Konseling. Pada hari ini materinya setelah UTS ya, itu ada materi metode penelitian kuantitatif. Meskipun pada awal pertemuan kita sudah sedikit membahas mengenai perbandingan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Namun pada hari ini kita akan fokuskan pada metode penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya penelitian adalah sebuah proses penemuan kebenaran atau memecah masalah. Maka pada penelitian biasanya kan kita akan membuat rumusan masalah. Nah, ada masalah, kemudian masalah itu akan kita pecahkan melalui proses yang bernama penelitian. Nah, sedangkan metode itu berasal dari kata metodos yang berarti cara atau jalan. Tadi dikatakan bahwa penelitian itu adalah sebuah proses. Nah, proses ini memerlukan jalan. Nah, metode itu adalah sebagai jalannya. Kemudian pengertian penelitian kuantitatif adalah sebuah paradigma penelitian yang memandang kebenaran sebagai suatu yang tunggal objektif ya, objektif karena berdasarkan fakta dan data yang ada, kemudian universal dan dapat diverifikasi karena menggunakan analisis statistik ataupun analisis yang menggunakan software-software yang mana itu bisa diverifikasi atau diuji kembali kebenarannya. Kemudian untuk metode penelitian menurut sifatnya itu ada metode penelitian kuantitatif yang dasar atau murni. Nah, yang dasar murni ini metode yang digunakan untuk mengembangkan teori. Jadi dia hanya berhubungan pada konsep-konsep atau teori dan ini tidak bersifat praktis. Karena dia misalnya menguji sebuah teori atau mengembangkan teori, jadi tujuannya tidak digunakan atau tidak dipraktekkan pada dunia nyata atau praktek di dunia nyata. Kemudian untuk yang terapan, kebalikannya dari yang dasar atau murni, karena terapan berarti ini adalah tujuannya untuk menyediakan informasi. Nah, biasanya misalnya begini, kalau suatu orang dia akan membuka usaha minuman gitu, minuman apa yang digemari oleh anak-anak masa kini, maka dia bisa melakukan penelitian terhadap kegemaran atau kesukaan anak-anak millennials itu terhadap minuman seperti apa. Nah, itu kan nanti akan diterapkan pada usahanya si pengusaha tadi. Jadi dia sebelum membuka usaha dia bisa melakukan penelitian dulu untuk mengetahui minuman apa sih yang paling laku di kalangan generasi muda atau milenial. Nah, itu maksudnya adalah ke penelitian terapan. Kemudian untuk metode penelitian kuantitatif menurut kajian, di sini ada penelitian laboratorium, ada lapangan, ada kepustakaan, ada historis. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah laboratorium. Tentu saja kalau laboratorium tempatnya adalah di laborat. Nah, di laborat itu sebagian peneliti dia sudah memisahkan mana variabel yang akan diteliti. Jadi situasinya terbebas dari pengaruh variabel di luar laboratorium atau pengaruh sekitar laboratorium. Jadi yang akan dia teliti akan dia bawa ke laboratorium, yang tidak diteliti itu tidak akan masuk ke laborat. Nah, itu tujuannya untuk mengendalikan masuknya pengaruh variabel ekstra, itu maksudnya variabel di luar yang akan dia teliti. Yang dia inginkan apa? Ketika dia masuk laborat, dia ingin meneliti sebuah virus misalnya, dia kan tidak akan memasukkan benda-benda lain yang tidak dia perlukan dalam penelitiannya. Dia akan fokus pada apa yang dia teliti. Kemudian untuk yang lapangan adalah penelitian yang menggunakan kehidupan nyata. Jadi dia fokus pada kenyataan fakta yang ada di lapangan sebagai tempat kajian. Karena ini berdasarkan fakta di lapangan, maka hasilnya mencerminkan keadaan yang nyata dan tidak bisa dimanipulasi. Kemudian untuk yang penelitian kepustakaan atau literatur, pustaka kita tahu kepustakaan itu adalah sumbernya dari literatur, dari dokumen, dari buku, dari jurnal dan lainnya yang masuk dalam literatur. Nah, ini dia penelitiannya
bergerak dari konsep ke konsep tadi ya, seperti penelitian murni ini bisa masuk ke sini secara tempat kajian. Dari penelitian murni tadi dia hanya sebatas meneliti konsep ke konsep atau teori dari teori yang mengembangkan teori, misalnya itu masuknya ke penelitian kepustakaan. Jadi suatu penelitian dia bisa masuk ke dalam penelitian murni dan juga kepustakaan ketika dia mengkaji konsep-konsep tertentu, tidak berupa pada tataran terapan atau tataran praktis. Kemudian untuk penelitian historis itu adalah kajian pada suatu peristiwa di masa lampau seperti sejarah seperti itu. Kemudian dia biasanya menggunakan artefak di masa lalu untuk diuji dan dicari relevansinya atau hubungannya pada kehidupan masa kini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada menurut tujuannya. Yang pertama ada penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan itu penelitian untuk mengembangkan suatu teori. Biasanya ini digunakan juga untuk dunia pendidikan untuk mengembangkan suatu metode belajar misalnya gitu. Kemudian penelitian evaluasi itu contohnya untuk mengevaluasi suatu program atau apakah efektif atau tidak. Bisa juga untuk contoh yang lainnya adalah misalnya penelitian evaluasi terhadap kuliah daring gitu ya, itu bisa dinilai dan bisa dievaluasi apakah perkuliahan daring itu lebih efektif atau dia seperti apa. Nah, kemudian untuk penelitian kebijakan adalah penelitian untuk meneliti atau menilai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Misalnya kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi BBM atau mencabut subsidi BBM, itu juga bisa dinilai bagaimana tingkat efektivitas suatu kebijakan tersebut. Nah, kemudian untuk tindakan ini biasanya juga digunakan untuk menilai subjek pada suatu penelitian. Misalnya tindakan suatu siswa di kelas, maka bisa dinilai tindakannya ketika dia belajar dengan satu metode A itu dia bisa paham atau seberapa tingkat pahamnya. Kemudian ketika metode belajarnya diganti B itu apakah tingkat belajarnya bisa menambah prestasinya atau menurunkan. Nah, itu biasa digunakan untuk menilai penelitian pada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan subjek di kelas misalnya. Kemudian penelitian perkembangan itu beda ya. Tadi yang pertama kita penelitian pengembangan, yang ini adalah perkembangan. Jadi misalnya adalah meneliti atau mengamati suatu pohon, kan perkembangan. Jadi setiap harinya pohon itu tumbuh berapa senti, itu bisa diamati sekian bulan misalnya. Nanti pertumbuhannya akan bisa di rata-rata setiap minggunya dia bisa berkembang berapa senti gitu. Jadi pengamatan pada suatu objek penelitian. Kemudian untuk penelitian survei ini yang banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif dan juga banyak yang digunakan dalam skripsi ya. Kalau survei itu sebagaimana kita tahu, kita sebagai peneliti harus membuat kuesioner yang mana kita akan sebarkan kepada responden. Nah, kemudian untuk penelitian kasus itu misalnya kalau kita penelitian kan biasanya kita akan mendapatkan masalah pada suatu masyarakat atau pada suatu lembaga. Nah, ketika teman-teman baca judul skripsi atau judul proposal yang punya kakak kelas, biasanya akan ada studi kasus pada lembaga apa gitu. Nah, jadi ini lebih terfokus lagi untuk penelitian kasus itu, karena pada lembaga atau pada instansi A itu ada kasus tertentu yang harus diselesaikan, maka penelitiannya adalah maksudnya penelitian kasus atau studi kasus. Oke, untuk selanjutnya ada penelitian menurut sifat analisisnya. Yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif itu adalah dia hanya menggambarkan ya, mendeskripsikan, menggambarkan. Maka ini di sini hanya melibatkan satu variabel dan pada satu kelompok. Jadi mendeskripsikan misalnya tentang motivasi belajar. Ya udah kita fokus menjelaskan apa itu motivasi belajar dan bagaimana tingkat motivasi belajar. Dan kita tidak bisa menghubungkan variabel yang kita ambil tadi dengan variabel yang lainnya, karena dia hanya sebatas pada satu variabel. Kemudian untuk korelasi
Korelasi sebagaimana sudah dijelaskan pada variabel, ketika kita membahas variabel, itu kita sudah membahas variabel X, variabel Y, variabel dependen, variabel independen, variabel intervening, variabel mediasi, dan sebagainya. Nah, ini maksudnya adalah ke penelitian korelasi, yang mana melibatkan hubungan satu atau lebih variabel dalam suatu penelitiannya. Nah, kemudian untuk perbandingan, ini penelitiannya harus membandingkan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu variabel. Misalnya motivasi belajar itu kita bisa membandingkan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, atau kampus swasta dengan kampus negeri, itu motivasinya lebih tinggi yang mana. Atau bisa juga membandingkan suatu variabelnya satu, namun kasusnya lebih dari dua. Misalnya kita mengambil contoh prodi ya, kalau prodi itu kan cenderung banyak, jadi bisa lebih diperbandingkan prodi A, prodi B, dan prodi C dengan kelas yang sama, ruangannya sama, itu apakah motivasi belajarnya berbeda. Nah, kemudian selanjutnya ada penelitian menurut kehadiran variabel, itu ada eksperimen dan non-eksperimen. Untuk yang eksperimen itu adalah variabel yang hendak diteliti, kita hadirkan secara sengaja, atau kita timbulkan, kita pilih itu variabel apa aja yang akan kita teliti, kita yang menentukan karena kita yang tahu masalahnya. Nah, kemudian untuk yang non eksperimen beda lagi. Kalau non eksperimen itu variabelnya tidak kita hadirkan, tapi dia memang sudah ada, karena non eksperimen itu kasusnya sudah ada, baru kita teliti apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi misalnya terjadi kemarau panjang, itu kita teliti kenapa terjadi kemarau panjang, apa sebab-sebabnya gitu ya. Misalnya sumber air mulai menipis, atau mungkin karena banyaknya sampah yang di laut, kemudian itu menghalangi terjadinya proses turunnya hujan atau bagaimana. Nah, itu atau mungkin ketika terjadi gempa bumi, itu ketika sudah terjadi gempa bumi, kita akan meneliti apa sebab terjadinya. Atau misalnya kenapa IPK rata-rata pada mahasiswa itu rendah. Nah, itu kan sudah terjadi, IPK-nya sudah rendah, tapi kita kemudian meneliti apa yang menyebabkan IPK itu rendah, gitu. Nah, saya kira itu saja untuk hari ini, cukup simpel ya dan mudah. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.